rumah gitu dalam koridor tertentu gitu. Itu tidak, tapi dia integral dalam proses pembelajaran sehari-hari. Gitu. Nah, ada 6 nilai yang ini akan menjadi rujukan kita eh, ketika Ba'da sosialisasi ini, Ba'da BIMTEK ini, terus kemudian ada implementasinya tahun 2022-2023, tahun ajaran tersebut, satuan-satuan pendidikan yang hadir di sini dan orbit-orbit yang hadir di sini bisa eh, mengembangkan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajarannya. Ada 6 ini nilai ini yang nantinya menjadi bagian yang di luar kepala kita nanti ya. Ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis gitu kan ya. Kalau dulu kita hafalnya dengan nilai agama dan moral, fisik motorik gitu kan ya, fisik motorik kesehatan. Sekarang kita mulai mengarah ke profil pelajar Pancasila. Terus profil pelajar Pancasila adalah sebuah harapan di mana para peserta didik yang hadir di tengah-tengah satuan pendidikan kita itu menjalani stimulasi yang terus-menerus berkelanjutan dan integral dalam pembelajarannya. Sehingga profil-profil ini bagaimana beriman, bagaimana dia bergotong royong, bagaimana dia menjadi anak yang kreatif dan benar kritis itu terjadi secara alamiah. Terus-menerus alamiah gitu. Nah, ini dimensi-dimensi di belakang dari berkebinekaan global, beriman bertakwa itu ada dimensi keterangannya lagi yang sudah dirumuskan oleh Badan Kurikulum Standar dan Asesmen. Nah, ini juga bisa menjadi dalam tanda kutip indikator dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dibuat oleh Bapak Ibu nanti. Oh, terkait dengan nilai gotong royong, ada kolaborasi, ada kepedulian, ada berbagi yang bisa menjadi hidup bagi anak nanti yang dijalankan secara terus-menerus dalam kegiatan proyek profil Pancasila tersebut. Nah, tadi disebutkan ada 4 tema memang, ada 4 tema yang terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Ada bermain belajar, imajinasiku, aku cinta Indonesia, dan aku sayang bumi. Tadi dijelaskan bahwa minimal ada 2 tema yang diselenggarakan dalam 1 tahun ajaran, boleh per semester satu-satu misalnya, atau 2 semester di semester 1 atau 2 semester di semester 2, atau 4 tema juga bisa dilakukan silahkan gitu. Dan ini juga temanya bukan prerequisite, artinya nggak harus bermain belajar dulu baru imajinasiku, enggak. Itu tergantung dari satuan pendidikan, terus kelokalan, dan pemahaman bermakna dari anak terkait dengan tema-tema ini. Nah, apa yang kami tampilkan hari ini adalah terkait dengan desain proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema Aku Cinta Indonesia. Nah, programnya kami namakan, program kegiatannya nanti ada disebut adalah Lintas Budaya Bali. Subjek temanya adalah Pakilitan Kebudayaan Bali, lalu ada topik-topiknya, ada kebudayaan pesisir Bali, pedesaan Bali, dan ekowisata Bali. Nah, ini adalah topik dari tema Aku Cinta Indonesia dalam program Lintas Budaya Bali. Oke, ini dilakukan perencanaan awalnya sebenarnya di bulan Januari, Februari, 2 bulan kami merencanakan ini. Tapi ternyata dalam perkembangannya ini dilakukan oleh kami itu sampai bulan Maret. Jadi sekitar 2,5 bulan kami melakukan kegiatan ini. Jadi ada perpanjangan masa studi, ada perpanjangan informasi atau keingintahuan anak yang terus bertambah sehingga proyek penguatan profil Pancasila ini dilakukan. Nah, ini juga salah satu ciri juga bagaimana sebuah tema, sebuah proyek itu juga bisa dilakukan dengan batasan waktu yang fleksibel. Tidak perlu
secara strict waktu itu kita kita eh, rencanakan gitu. Harus selesai di minggu ketiga, harus selesai di minggu keempat, harus selesai di minggu kelima, tidak. Ini fleksibel. Kalau dirasa emergent, kalau dirasa memang anak-anak itu masih belum eh, puas keingintahuannya, ini kita bisa lakukan terus. Nah, dalam 3 bulan ini, hampir 3 bulan ini, ada proses pembelajaran, jelas, karena dia integral dalam pembelajaran, rekan-rekan semua ya. Dia tidak terpisah khusus dari pembelajaran keseharian anak. Lalu ada penggalian tema dan analisis topik di sini. Lalu ada pendekatannya boleh lewat project based learning. Di sini kami lakukan itu. Lalu ada pembelajaran berbasis buku, ada literasi digital, ada STEM juga. Gitu. Nah, nanti setelah mereka melakukan proses pembelajaran yang hampir selama 3 bulan itu, mereka akan tampil dalam sebuah episode yang disebut Kelitan Budaya Bali. Gitu. Jadi sebagai sebuah perayaan gitu, sebagai sebuah perayaan. Setelah mereka belajar kebudayaan, mereka merayakan hasil 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 proses pembelajaran yang selama ini mereka lakukan itu, apa interpretasi mereka. Di situ ada pameran, di situ ada penampilan, gitu. Itu boleh dirangkai dengan itu. Ini adalah proyek yang kedua. Proyek pertamanya itu Aku Sayang Bumi. Aku Sayang Bumi itu kami lakukan selama kurang lebih 2 minggu, dua setengah minggu lah dilakukannya. Jadi memang eh, tidak perlu sama yang tadi sebutkan juga kan sempat ya, bahwa memang setiap project itu tergantung emergennya. Tidak perlu sama waktunya. Kita bebas mengalokasikan waktu untuk project tersebut. Gitu. Oke, terus apa sih yang dipelajari sama ini? Kurang lebihnya yang dipelajarinya adalah ini, kurang lebihnya yang dipelajari adalah ini. Oke, ini adalah buku sakunya. Buku saku merupakan sebenarnya macam resume apa yang dipelajari anak dan apa yang ditampilkan anak itu anak-anak pelajari. Misalnya ada budaya pesisir pantai Bali. Ini konsep bermaknanya, peta konsepnya dari sini dituliskan. Jadi ini adalah buku saku yang diberikan orang tua sehingga orang tua tahu bahwa dalam dalam masa pembelajaran sekitar 2,5 bulan ini eh, ada ada pengetahuan, ada konsep bermakna yang ditangkap oleh anak. Selain ada project based learning dan lain-lainnya tadi. Misalnya ada tari nelayan gitu kan ya. Itu kita eh, karena ini kebudayaan pesisir, maka kebudayaan pesisir identik dengan nelayan. Dijelaskanlah tentang diberikanlah scaffold tentang dunia pesisir itu apa, ada nelayan, ada aktivitasnya nelayan itu apa gitu kan. Itu kan secara tidak langsung dia sudah belajar profesi ya gitu. Nah, eh, di sini tapi belajar kebudayaan juga masuk di sini sehingga eh, diperkenalkan tentang tari nelayan misalnya. Lalu ada festival Jukung misalnya nih. Festival Jukung ini adalah perahu tradisional gitu kan. Itu kan berarti kita secara tidak langsung anak-anak sudah belajar alat transportasi gitu kan ya. Jadi semuanya integral gitu. Semuanya integral dalam satu kesatuan. Ada balai ganjur misalnya, itu alat musik apa yang mungkin anak-anak juga jika tidak dikasih pemahaman bermaknanya, mungkin sampai sekarang kita juga ada yang belum kenal gitu. Balai ganjur itu apa gitu kan ya. Gitu. Nah, ini adalah materi-materi yang memang dibuat untuk anak. Lalu dikembangkan sendiri oleh anak, dieksplor sendiri oleh anak. Oke.
Ini adalah kegiatannya. Oh ya, sebentar, sebentar. Eh, saya akan tampilkan videonya. Oke, kurang lebihnya ini.
Oke, kalau demikianlah presentasi terkait dengan paparan praktik baik. Nanti dilanjutkan ada Ibu Sisilia Mariati yang akan membahas intrakurikulernya. Kalau tadi kan pembelajaran secara umum dibagi dua ya, eksplisitnya dibagi dua, ada intrakurikuler dan satu lagi adalah terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya telah menjelaskan tentang proyek tersebut. Nanti jam selanjutnya adalah Ibu Sisilia Mariati. Mas Hendra, kami persilahkan Mas Hendra untuk Ibu Sisil mempresentasikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kumedi. Bu Sisil sudah hadir. Apakah sudah hadir? Sudah, Mas Hendra. Oke. Selamat siang, Bu. Ya, silakan Ibu, dimulai saja. 15 sekitar 15 menit, Bu ya. Iya, baik. Oke, makasih. 15 menit itu baru pembukaan untuk tukang ngomong itu, Mas. Iya, waktu kita. Ya, silakan, Bu. Makasih. Mas Kumaidi aja bingung tuh 20 menit ngomong apa ya. Nah, itu ada kebingungan untuk orang-orang tukang ngomong tuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk semua teman-teman yang ada di ruangan ini. Menarik banget nih diskusinya di chat room juga menarik. Mas Hendra, saya share sendiri aja ya. Iya, saya Bu. Share screen sendiri aja. Baik, Ibu. Baik, mohon izin untuk 15 menit ke depan saya lari-lari siang supaya lebih sehat untuk melanjutkan sharingnya Mas Kumaidi yang tadi sharing tentang bagaimana mendesain proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya akan melanjutkan dengan sharing tentang bagaimana mengelola program yang bertujuan untuk penguatan atau pengembangan capaian pembelajaran anak di kegiatan intrakurikuler. Nah, ini teman-teman, saya kasih judulnya rada ini Mas Kumaidi ya. Bermain adalah belajar, bermain adalah wujud kemerdekaan. Jadi kalau pakai kurikulum merdeka tapi nggak bermain berarti nggak belum sah gitu ya Mas Kumaidi ya. Jadi perkenalkan saya Sisilia Mariati dari Purworejo, Jawa Tengah. Ya, saya sudah sering bareng dengan Mas Kumaidi, tapi juga belum pernah ke Purworejo. Jadi saya mengelola lembaga PAUD terpadu dari kelas bayi sampai kelas TK besar. Tetapi memang menyatu dengan SD dan SMP. Dan yang menjadi hal yang menarik di kurikulum ini adalah sebenarnya kalau bicara kurikulum merdeka itu kan sebenarnya menjadi momen untuk refleksi sebenarnya ya. Menjadi momen yang baik untuk refleksi tentang seperti apa kualitas bermain yang bisa membantu atau menyediakan program sesuai minat anak seperti yang dikatakan Mbak Dona tadi. Saya setuju. Sebenarnya apapun nama kurikulumnya kalau di PAUD mah ya tetap bermain. Mas Kumaidi dan teman-teman gitu, Mbak Lulu apa kabar, selalu ada dia dimanapun saya berada gitu ya. Jadi ini waktu buat refleksi untuk lembaga kami sesungguhnya gitu, karena apakah kualitas bermain kami itu sudah cukup bisa mengakomodir anak-anak untuk bisa menguatkan seluruh aspek perkembangan dalam diri mereka. Nah, karena kami ingin mewujudkan anak-anak yang dihargai keunikannya, dihargai kemerdekaannya, maka kami mengelola yang namanya pembelajaran berbasis bermain dari sejak anak-anak datang sampai anak-anak pulang. Saya ingin
mengajak teman-teman untuk melihat video kegiatan bermain yang ada di lembaga kami, izin untuk memutarkan video. Jadi kalau tadi di profil pelajar Pancasila ada beberapa kegiatan yang menginspirasi anak untuk akhirnya membuat proyek terkait kebudayaan Bali. Kalau untuk di lembaga kami memang untuk pengembangan intrakurikuler sama saja dengan yang dilakukan oleh Mas Kumaydi. Jadi inspirasinya dengan dibacakan buku, Mas Hendra, teman-teman. Jadi buku itu menjadi semacam pemantik anak-anak supaya mereka bisa punya imajinasi ketika mereka kita siapkan berbagai alat dan bahan untuk bermain. Nah, dan ketika anak-anak dibacakan buku, memang sebenarnya dari sanalah kita bisa melihat bahwa untuk penguatan praliterasi, ya, literasi awal itu sebenarnya juga dibangun di sana. Nah, ketika anak-anak sudah mendapatkan inspirasi dari buku, mereka juga diajak untuk menemukan beberapa hal-hal baru berupa konsep, apakah itu bisa menjadi ke sebuah kosakata, bahkan nanti kalau dihubungkan ke CP, kalau Mas Kumaydi pasti sudah bicara CP ya, atau dihubungkan ke KD, kalau yang masih pakai K13 itu nanti akan ketemu, dan itu nanti bisa menjadi gambaran materi atau muatan pembelajaran apa yang nanti akan dikembangkan di RPP gitu. Tetapi memang sesungguhnya benar-benar dimulai dari minatnya anak-anak. Nah, di sini tergambar nih ya, ketika mereka membaca buku, lalu mereka punya inspirasi untuk membuat bangunan. Ini yang menarik sebenarnya adalah obrolannya, Mas Kumaydi, Mas Indra, dan teman-teman yang lain, di mana guru-guru bisa memberikan stimulasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yang itu nanti akan memperluas kesempatan anak untuk memperluas pengalaman bermainnya. Dan kita kan sepakat ya, semakin banyak pengalamannya, semakin dalam pengetahuannya. Kenal Mbak Lulu 5 tahun dengan 10 tahun tentu berbeda ya. Dari senyumnya, dari ketawanya, dari cara ngomongnya, itu berbeda dengan hanya kenal lewat Zoom gitu. Artinya pertanyaan-pertanyaan terbuka itu memang kemudian membantu guru, membantu anak-anak untuk memperluas, menguatkan pengalaman bermain mereka sehingga pengetahuannya juga diharapkan menjadi lebih banyak. Nah, kalau dilihat dari video ini ya teman-teman, mereka tidak hanya sekedar bermain. Ya. Bahkan mereka sampai pada kegiatan literasi, menulis. Ketika gurunya berkata, "Kalau bangunanmu sudah selesai, apa yang harus kamu lakukan supaya orang tahu itu rumahmu?" Lalu anaknya nyeletuk, dibuat alamat rumah, ditempel alamat rumah. Akhirnya mereka sampai pada tahap menulis, kemudian menempelkan itu di rumah mereka gitu. Jadi ini menjadi sebuah proses bermain yang merefleksikan bahwa seluruh kemampuan anak dibangun secara optimal. Sehingga dari sini memang kita mendapat, kami terutama mendapat jawaban bahwa kurikulum yang memerdekakan anak-anak itu ya ketika kurikulum itu dibangun melalui pengelolaan bermain yang berkualitas. Maka tadi Mbak Dona katakan mau pakai area, mau pakai sentra, mau pakai apapun, nggak apa-apa di kegiatan intra ini Mas Kumaydi gitu. Karena kalau di proyek Pelajar Pancasila pasti bentuknya proyek. Kalau yang ini boleh, yang tidak boleh adalah mematikan kesempatan anak untuk mewujudkan idenya, mewujudkan gagasannya dalam bentuk sebuah kegiatan. Nah, ini sedikit gambaran tentang kegiatan inti yang dibangun di lembaga kami. Nah, yang terakhir, ini Mas Hendra sudah melirik saya 15 menit Mbak Sisil, 15 menit Mbak Sisil gitu ya. Ini masih ada satu video lagi terkait
kegiatan rutin yang dilakukan di pagi hari ketika anak-anak datang ke sekolah, ya, datang ke lembaga. Nah, ini mari teman-teman, saya ingin menunjukkan seperti apa bentuk kegiatannya. Nah, ini adalah kegiatan pagi, teman-teman. Kegiatan pagi yang rutin dilakukan anak-anak ketika mereka baru datang ke sekolah, ya. Seperti biasa penyambutan, ya. Nah, ketika anak-anak datang, kami juga sudah memfasilitasi anak-anak untuk bisa memilih kegiatan bebas, ya, terserah, ya. Itu namanya apa, Bu Sisil? Area atau sentra atau pakai sudut gitu. Terserah teman-teman menamainya. Yang jelas kami memang sudah menyiapkan berbagai alat dan bahan supaya mereka bisa menghabiskan waktu pagi mereka tidak secara sia-sia, tetapi benar-benar bermain yang berkualitas sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain. Nah, ini adalah gambaran kegiatan pagi. Setiap anak bisa mewujudkan atau bermain sesuai dengan minat mereka. Sehingga memang nampaknya guru tidak terlalu berperan di sini, Mas Hendra. Jadi tidak berperan itu dalam pengertian memang akhirnya anak-anak itu bisa menentukan sendiri mau main apa sambil menunggu jam masuk untuk masuk ke kegiatan inti. Guru itu lebih pada kesibukannya itu menyiapkan alat dan bahan, ya, supaya anak-anak punya kesempatan untuk memilih. Jadi ini bisa di halaman, bisa di teras, bisa di kelas. Kalau sekolah kami itu kebetulan nggak punya kelas-kelas, Mas Kumaidi. Jadi kami itu hanya punya aula, gitu ya. Jadi aulanya itu ya bisa disetting jadi 4 kelas, bisa jadi 5 kelas, atau kadang bisa cuma jadi 1 kelas gitu. Jadi memang bisa sangat fleksibel gitu. Jadi di kegiatan main pun anak-anak sudah mendapat kesempatan untuk mewujudkan kemerdekaan mereka. Bermain, ya, bermain yang menggembirakan, yang menguatkan hampir seluruh aspek perkembangan mereka. Lalu kesibukan guru yang kedua itu adalah lebih melakukan kegiatan observasi mendalam sebagai bahan asesmen, karena kita sepakat bahwa penilaian itu tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan inti saja gitu, tetapi penilaian itu bisa dilakukan dari sejak anak datang sampai anak-anak pulang. Nah, yang kami lihat adalah Pak Hendra, ketika kegiatan bermain itu diwujudkan, disiapkan, dikelola secara baik, memang pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Mas Kumaidi tadi, hampir seluruh kompetensi itu bisa dibangun bahkan secara alamiah tanpa direka-reka. Maka kalau tadi ada yang mengatakan K3 kalau pakai kurikulum merdeka gimana? Oh, lebih fleksibel, lebih mudah, ya benar. Ya sebenarnya RTP-nya sama dengan K13. Cuma memang kita lebih punya keleluasaan ya Mas Kumaidi ya. Mau hanya RTP-nya atau RTPM saja, tetapi itu bisa mengalir dimulai dari minat anak-anak. Sehingga kemungkinan munculnya kompetensi-kompetensi yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain, bahkan satu kelas dengan kelas yang lain yang usianya sama itu sangat mungkin terjadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga 15 menit, Mas Hendra. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Bu Sisil atas penjelasannya. Selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Kita buka sesi tanya jawab. Di sini saya lihat di chat di ini ada raise hand satu orang dari Muslimat NU, Bu Fitriati. Silakan bertanya. Silakan. Bu Fitriati. Iya, baik Pak. Oh, Pak Hendra, terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, ya walaupun sudah berkali-kali ketemu Pak Kumaidi dan Mbak Sisil, tetap aja tidak bosan gitu ya. Ya, karena sangat menarik yang disampaikan.
Ada pertanyaan baik untuk Pak Humaydi maupun untuk Mbak Sisil. Mohon maaf Pak Humaydi. Tadi Pak Humaydi menyampaikan bahwa di dalam pelajar Pancasila itu ada 6 nilai ya Pak ya. Jadi ada bermain bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian di dalam implementasi P5 itu tadi kan ada 4 tema ya Pak ya yang harus dilaksanakan. Nah berarti 4 tema ini ketika guru itu mengimplementasikan 4 tema yang tentu harus di breakdown menjadi subtema-subtema, itu berarti kan harus mengaitkan dengan 6 nilai tadi ya Pak Humaydi. Seperti itu apa enggak ya Pak? Nah mungkin di sini perlu disampaikan bagaimana ya caranya. Mungkin tidak mudah juga Pak Humaydi bagi guru untuk mengaitkan antara dia melaksanakan 4 tema itu dengan mencapai 6 nilai yang ada dalam pelajar Pancasila tadi. Seperti itu. Mungkin bisa diberikan contoh gitu Pak Humaydi ya. Itu untuk Pak Humaydi. Kemudian untuk Mbak Sisil, setelah melihat Mbak Sisil, melihat videonya itu semakin jelas bagi saya bahwa sebenarnya di dalam kurikulum 2013 itu sebetulnya ada kurikulum merdeka. Seperti itu. Jadi saya juga, kami dari Muslimat NU kan yang nanti mungkin kalau ada yang bertanya atau harus menularkan hal ini kepada satuan-satuan pembinaan kami juga rada gimana ya caranya untuk menarik benang merah sak jam-jane iki yo bedane sing prinsip itu di mana. Kalau tadi Mbak Dona mengatakan bahwa kalau kurikulum 2013 itu hanya ada intrakurikuler, kalau di kurikulum merdeka ada intrakurikuler dan ada P5, seperti itu kan Mbak. Nah, pertanyaan saya Mbak, apakah P5 itu tidak bisa dilaksanakan dalam intrakurikuler? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kurikulum 2013 itu kan ada aspek nilai agama dan moral. Nah, apakah sekarang itu tetap ada nilai agama dan moral, walaupun saya nggak tahu tidak dibunyikan bunyinya seperti itu, tapi adakah nilai-nilai agama dan moral dalam intrakurikuler, ataukah nilai-nilai agama dan moral itu difokuskan di P5 yang dipisah, yang tadi Mbak Retno dan Mbak Dona tadi mengatakan kenapa sih P5 itu dipisah gitu ya, itu untuk mengebut gitu ya, pokoknya untuk menggarisbawahi lah, untuk mengukur P5 yang sebetulnya juga bisa juga diukur dalam intrakurikuler. Nah, itu bagaimana Mbak Sisil gitu, supaya kami kalau ditanya, karena ini sementara sudah ada beberapa dari binaan kami yang juga mempertanyakan, saya jadi bingung dulu ada 6 sebetulnya P5 itu kan sebetulnya adalah isinya nilai-nilai agama dan moral itu, seperti itu Mbak Sisil. Nah, benar kalau Mbak Sisil. Bu Fitriati, mungkin poinnya sudah didapat dari. Pak Hendra, Oke, terima silakan. kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan ke Bu Sisil ya tadi ya. Pak Humaydi dan Pak Humaydi dulu ya, mohon maaf. Pak Humaydi dulu. Oke. Saya coba untuk diskusinya. Kurang lebihnya ini ya, nilai-nilainya ya, ada dimensi dan nilainya ya, ada 6. Ada berkebijakan global, ada beriman bertakwa di sini. Itu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Untuk beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila tadi. Profil pelajar Pancasila tadi sempat dibilang itu adalah apakah tidak bisa diintegralkan. Ini kami diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikulernya. Maksudnya dipisah itu adalah gini Ibu Lulu, saya kenalnya Ibu Lulu masalahnya. Ibu Lulu, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah ada temanya, memang tema khusus gitu. Udah itu temanya, tapi topik-topik dan subtemanya memang boleh dikembangkan. Tapi temanya sudah jelas, aku cinta Indonesia, gitu Bu. Nah, jadi muatan pembelajaran dan segala macamnya itu terkait dengan aku cinta Indonesia tadi. Sementara kalau tema dalam intra itu kan bisa lingkunganku, gitu kan Bu ya, sekolahku, gitu kan, bumi dan antariksa misalnya, gitu kan. Itu kan tema yang memang
bisa dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan dalam mengembangkan kegiatan intrakurikulernya, Bu. Tapi sementara dan ini bebas memang. Tapi ketika bicara proyek pelajar profil Pancasila ini, maka temanya sudah take for granted itu, Bu. 4 tema itu, gitu. Tema besar ya, Bu ya. Tema besarnya itu, meskipun nanti bisa turun. Nah, itu yang maksudnya dipisahkan. Tapi kan tadi saya bilang, apakah kalau di SD, SMP, SMA memang itu ada waktu khusus untuk belajar proyek itu, Bu. Tapi kalau di TK atau di PAUD itu tidak, dia integral masuk dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari gitu. Jadi tema pembelajaran anak di PAUD itu misalnya lagi proyek pelajar Pancasila, ya belajar intranya ya itu, Bu. Tentang yang tadi itu, tentang misalnya bermain proyek tanah liat, bermain proyek membuat Bali Ganjur misalnya begitu. Nah, lalu keenam nilai ini dan dimensi-dimensinya tentu telah terdesain ya. Ini memang ada dua komponen dalam membuatnya. Pertama, kita buat saja desain saja kegiatannya, proyek apa yang mau dibuat. Kalau misalnya kayak tadi ada proyek membuat lukisan. Membuat lukisan itu kita tinggal masukkan saja. Kalau tadi disebut ada proyek kain belacu tadi misalnya tuh. Itu kan bersama-sama ya berarti ya. Berarti ada kolaborasi. Di situ ada berbagi. Di situ ada kepedulian. Gitu, Bu. Di situ juga ada nilai mandiri di sini nih. Ada nilai mandiri. Nah, nilai mandirinya apa? Ada tentang regulasi diri di sini misalnya. Gitu ya, Bu ya. Lalu ada juga tentang ini, semuanya nilai-nilai ini ada nih dalam proyek bermain dengan kain belacu tadi. Lalu ada juga tentang kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil gitu loh, Bu. Di sini juga ada dalam sebuah proyek itu. Nah, jadi guru bisa melihat proyek itu secara mendesain proyek itu dengan nilai-nilainya itu ketika dilakukan atau memang sudah didesain dari awal, mau gotong royong, mau ini baru bikin kegiatannya gitu. Situ sih bebas-bebas saja. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan membantu. Ya, mohon maaf Pak Edi. Langsung ke Bu Sisil. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin menanggapi Bu Lulu dulu, lalu kemudian nanti saya ada melihat di chat room, Mas Hendra, nggak apa-apa, Ya, nanti boleh, saya minta waktu sebentar ya. Gitu. Jadi yang pertama Bu Lulu, kita sepakat ini ada Bundo Farida juga. Sebenarnya kalau anak usia dini itu mau dia apa-apain ya bentuknya bermain semua. Mau itu proyek profil pelajar Pancasila, mau dalam rangka pengembangan intrakurikulernya, ya semuanya bermain gitu. Hanya bedanya kalau profil pelajar Pancasila bentuknya selalu proyek gitu. Kalau yang ini kita boleh pakai model-model pembelajaran apapun. Jadi kesimpulannya Mbak Bu Lulu, penting bagi kita untuk memahami apa itu bermain dan kenapa bermain itu bisa dipastikan mengembangkan seluruh aspek dalam diri anak. Lalu yang kedua, dicek seberapa berkualitasnya bermain kita. Ini Bunda Farida dengan saya itu sejak tahun 2013 itu kesana kemari mau bedah ini gitu. Jadi menurut saya dulu kita harus punya pemahaman yang sama bahwa mau profil pelajar Pancasila, mau intra, pokoknya semuanya bermain. Nah, yang kedua, kenapa toh Mbak Sisil kok bisa muncul ada proyek profil pelajar Pancasila, lalu ada intrakurikuler? Sebenarnya yang lebih berwenang ini teman-teman direktorat ya, karena ini kaitannya dengan peraturan Bu Lulu. Karena kan sekarang ini kurikulum ini kan mengikat dari semua level Bu Lulu. Jadi aturannya itu satu sehingga dari semua level disamakan. Nah ini kebetulan saya dengan Mbak Dona juga sedang sedang membantu di Puskur untuk menulis buku babon, Mbak Bu Lulu, buku babon tentang pembelajaran dan asesmen.
Yang itu nanti kalau dibaca guru Mohon PAUD maaf, Bu sampai Sisil. guru SMK harus sama. Itu saja ya Bu Lulu ya. Ya. Lalu yang Oh. kedua, loh kok CP-nya ada menulis, bukan menulisnya ya, bukan Mohon maaf, Bu menulisnya. Lulu. Ya. Bu Lulu. Bu Sisil, sepertinya waktunya sudah Ya, satu mepet. menit, Ya. 1 menit Mas Oke, Hendra. oke. Jadi, Ya, ya. yang kita tidak fokus pada menulisnya, tetapi bahwa ketika anak-anak bermain, ketika mau mengembangkan literasi dan STEM-nya, atau kalau K13 itu mau KD 3.12-nya, itu terakomodir di sana. Tadi ada yang bertanya tentang kok menulis, bukan pada menulisnya, tetapi ada kegiatan penguatan literasinya, gitu, keaksaraan awalnya. Jadi ini penting untuk dipahami bersama-sama, bukan pada menulisnya, tetapi bahwa ketika stimulasinya bagus, mereka bisa saja sampai pada kesiapan menulis. Terima kasih, mohon maaf karena sudah korupsi Iya, terima waktu kasih 1 Bu menit. Sisil. Nah, lanjut saja ke closing statement Bu Sisil dan Pak Kumaydi sebelum kita Bu Sisil tutup. aja, Bu Sisil. Bu Sisil yang closing statement, Mas. Oke, iya. Iya. Silakan Bu Sisil. Apapun kurikulumnya, anak-anak membutuhkan kesempatan bermain. Kalau ada kurikulum merdeka, mari kita bersama-sama refleksi bagian mana yang kita belum memerdekakan anak-anak. Nah, itu yang harus kita kejar habis-habisan. Terima kasih, selamat mendesain sekolah-sekolah yang memerdekakan, yang membuat anak-anak lebih berkompetisi, berkompeten lagi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sisil, Pak Kumaydi. Ya, waktunya sudah habis, mohon maaf. Mas pasti masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena berhubung waktunya sudah sempit. Oke, saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan dengan materi berikutnya dengan Pak Roland. Apakah Pak Roland sudah hadir? Yang moderator adalah Pak Roland. Pak Roland? Ya, siap. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih sudah mengantarkan saya untuk bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam acara sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka Jenjang PAUD ya. Dari tadi pagi ini kita sudah berdiskusi panjang lebar terkait dengan kebijakan pemulihan pembelajaran, lalu ada karakteristik kurikulum Merdeka, dilanjutkan dengan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Nah, tiba saatnya kita untuk menyimak materi berikutnya, yaitu materi tentang sesi pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini telah diluncurkan secara resmi oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Teknologi, Bapak Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka ini dilaksanakan sebagai wujud kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang memberikan keleluasaan untuk satuan pendidikan di semua jenjang dalam mengimplementasikan kurikulum. Lalu bagaimana caranya mendaftarkan satuan PAUD ya untuk dapat mengikuti implementasi kurikulum Merdeka? Yuk, mari kita ikuti sesi pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Fitriadi, SSI MA, sebagai Subkoordinator Pokja Transformasi Digital Direktorat GTK PAUD, Ditjen GTK Kemendikbudristek. Selamat siang Bapak Fitriadi. Selamat siang Pak Lalan. Wah, ini mohon maaf ini tidak menampilkan kamera karena agak error sepertinya kameranya. Baik, gimana Pak Fitriadi kabarnya? Semoga sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Saya sempat mendengar kabar Bapak sedang kurang sehat nih. Tapi mudah-mudahan secepatnya ya Pak ya bisa segera pulih. Baik Pak Fitriadi, Bapak waktunya tidak banyak juga nih Pak, ada sekitar dari jam 11.15 sampai dengan 11.45 ya kalau nggak salah ya, 30 menit. Jadi nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Kepala LPMP, Kepala BP PAUD dan Dikmas, yang kami hormati Kabid Kasih di lingkungan Dinas Pendidikan, yang kami hormati Ketua Organisasi Mitra, tadi ada IGTKI ya, Ibu Farida, selamat, terima kasih, selamat bergabung. Ada juga dari Tanoto, dari Himpaudi, dan dari Muslimat NU. Baik, Bapak Ibu yang hormati, mohon izin ada juga dari pengawas penilik ya. Terima kasih, ini sudah bergabung dari tadi pagi ya. Mudah-mudahan masih sehat begitu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ada kudapan atau minuman ya, silahkan dinikmati dulu begitu. Karena sesi ini cukup singkat Bapak Ibu terkait dengan tata cara pendaftaran kurikulum merdeka. Mohon izin saya share screen. Baik, Bapak Ibu, terkait pendaftaran ini, yang pertama adalah kita akan bahas mengenai alamatnya. Jadi laman dari pendaftaran ini akan ada di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Jadi perlu dicatat di sini bedanya hanya pada titik GTK ini ya Bapak Ibu ya. Kalau laman untuk informasi kurikulum ada di kurikulum kemdikbud.go.id, di sini ada titik GTK-nya. Kemudian untuk sesi ini saya akan sedikit membahas tentang tata caranya, kemudian kita akan saksikan video tutorial yang sudah disiapkan oleh GTK. Nanti kita akan putar videonya untuk lebih mendapatkan gambaran seperti apa proses maupun entry-entryan yang harus Bapak Ibu lakukan nanti. Baik, kalau saya ganti ini muncul tidak ya? Saya stop dulu mungkin ya. Baik, ini adalah lamannya Bapak Ibu di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Jadi di halaman ini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan IKM. Jadi yang pertama kalau kita lihat di bagian bawah, mungkin ada hal yang menarik bagi Bapak Ibu dari Dinas, LPMP maupun BP PAUD Dikmas. Di sini sudah ada sebaran data dari sekolah-sekolah yang telah mendaftar. Nah, ini kemarin sore angka ini masih di 22.800, saat ini sudah bergerak ke angka 24.000. Dan di sini jika Bapak Ibu menggerakkan mouse-nya ke salah satu peta itu akan muncul. Contoh di sini Papua ternyata sudah ada yang 10 satuan yang mendaftar Mandiri Belajar dan ada yang 14 mendaftar di Mandiri Berubah. Lalu kemudian ada juga provinsi-provinsi lain ya, contoh Jawa Barat ini ada tiga-tiganya, ada Belajar, Berubah, dan Berbagi. Kemudian di bawah juga sudah ada ini jenjangnya, PAUD ini ada 3.352, yang terbanyak tentunya yang jenjang SD, disusul SMA ya. Dan ternyata di sini untuk madrasah ini baru 11 untuk RA, MI-nya 57 dan ini MAK-nya justru masih 0 ya. Jadi ini kurang lebih gambaran datanya. Memang untuk melihat sekolahnya kita perlu mendapatkan akses dari BI-nya ya. Kemudian di bagian atas sendiri, di sini saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu untuk membaca lebih detail mengenai kurikulum merdeka ini. Jadi diklik di sini, maka akan dibawa ke laman tentang informasi-informasi tambahan. Jadi pertama ada bagaimana kurikulum merdeka sebagai upaya untuk pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai 2024. Lalu juga ada tahapan implementasi kurikulum merdeka ini sendiri. Nanti di bawahnya lagi ada strategi IKM. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sering mendengar tentang adanya sentuhan high-tech maupun high-touch, di sini sudah muncul penjelasannya. Jadi contoh di sini pada strategi kedua,
menyediakan asesmen dan perangkat ajar dalam kurung high-tech ya. Jadi nanti kita akan berbasis pada teknologi. Namun juga ada yang berbasis high-touch seperti pada strategi keempat, di mana akan ada penyediaan narasumber kurikulum merdeka. Jadi ini semua bisa Bapak Ibu baca dulu sebelum nanti mungkin jika Bapak Ibu dari kepala satuan berminat, ini bisa meyakinkan diri kira-kira akan masuk ke pilihan yang mana. Baik, kita akan kembali ke paparan. Baik, Bapak Ibu, di laman tadi, pada bagian atas akan muncul link pendaftaran, ini di samping kotak home, atau juga pada halaman tengah. Jadi ada banner di tengah. Banner tengah ini memang tidak selalu tentang pendaftaran, ya, ada juga untuk mendownload aplikasi Merdeka, platform Merdeka Mengajar. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengklik daftar, maka akan dibawa pada laman berikutnya, di laman untuk memasukkan username dan akun. Nah, username dan akun di sini sebetulnya ada 3, Bapak Ibu. Pertama ada akun SIM PKB, yang di belakangnya ini adalah guruku.id, atau jika Bapak Ibu dari Kemenag bisa masuk menggunakan Simpatika. Atau ada satu lagi, yaitu menggunakan akun belajar.id yang bulan-bulan sebelumnya sudah disosialisasikan untuk diaktifkan dan ditautkan begitu dengan dengan SIM PKB ya. Jadi ini harusnya Bapak Ibu sudah memiliki salah satu dari 3 akun tersebut. Lalu untuk siapa yang bisa mendaftar di kurikulum Merdeka ini? Yang bisa mendaftar hanyalah mereka yang tercatat sebagai kepala satuan pendidikan atau kepala madrasah begitu ya. Kurang lebih ini gampangnya kepala sekolah begitu ya, Bapak Ibu. Di mana satuan pendidikan yang dimaksud adalah untuk PAUD, garing TK, untuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan atau SKB dan PKBM. Nanti jika sudah masuk, Bapak Ibu akan menyelesaikan 2 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas untuk menonton video Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, dan kemudian ada pengisian kuesionernya. Jadi kita lihat next-nya ya. Nah, di sini ketika sudah klik daftar, maka akan muncul laman seperti ini. Ada langkah 1, video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Nanti ada klik mulai saja, dan nanti videonya akan muncul. Bapak Ibu jangan di skip gitu ya, jangan di skip karena nanti ada interaksi di sini. Lalu jika sudah selesai bisa mengklik complete. Jadi ini mirip dengan pelatihan mandiri ya, di mana kita suka ada video-video yang harus diselesaikan dulu baru bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada 2 video, silakan diselesaikan. Jika sudah selesai, maka ada klik kembali ke SIM Guru Belajar. Nah, di sini tahap berikutnya adalah akan ada pengisian kuesioner. Nah, bagi Bapak Ibu dari sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Bapak Ibu diminta untuk mengupload surat izin pendaftaran dari kepala yayasan. Linknya ini sudah, template-nya sudah ada di linknya ya, ada teks yang berwarna biru, nanti tinggal di-download saja, kemudian di-upload kembali dalam bentuk PDF. Jika sudah, maka di sini bisa Bapak Ibu centang pernyataan bahwa datanya sudah benar dan kemudian mengisi kuesioner. Nah, pada saat pengisian kuesioner, Bapak Ibu sudah ada opsi untuk pemilihan kurikulum yang mana yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, nanti pada 3 pilihan ini, pilihan 1 Merdeka Mandiri Belajar, pilihan 2 Mandiri Berubah dan Berbagi,
Dan setelah Bapak Ibu selesai mengisi instrumen, maka akan muncul kembali apakah Bapak Ibu ingin tetap pada pilihan yang sudah ditetapkan atau sejalan dengan rekomendasi dari sistem gitu ya. Karena nanti sistem akan membaca berdasarkan isian Bapak Ibu apakah contoh ya di yang pertama ini. Contoh di sini pilihannya adalah mandiri belajar, tetapi ternyata sistem merekomendasikan untuk mandiri berubah. Ini opsi Bu ya. Jika mau tetap pada pilihan pertama itu tidak masalah. Nah, ataupun jika ternyata pilihan Bapak Ibu sudah sesuai dengan rekomendasi dari sistem. Jadi ketika sudah yakin, tinggal diklik saya bukan robot, kemudian simpan. Nah, tahap berikutnya Bapak Ibu akan mendapatkan angket khusus, akan mendapatkan angket yang berisi rekomendasi umum dan khusus terkait dengan implementasi KM ini. Dan nanti ini bisa di-download, ada 3 opsi tentunya sesuai dengan pilihan tadi. Kita akan lihat opsinya nanti setelah kita tayangkan video pendaftarannya. Mohon izin. Jadi ini sangat simpel sebetulnya. Kita dengarkan. Suaranya muncul, Pak Lawan? Implementasi kurikulum merdeka, baik kepala sekolah maupun kepala madrasah dapat Izin Pak, suaranya belum terdengar Pak. mark komplit untuk dapat menyelesaikan dan maju ke tahap selanjutnya. Setelah selesai melihat video dan kembali ke tampilan ini, klik kembali ke SIM Guru Belajar. Langkah kedua, klik isi kuesioner. Apabila sekolah swasta, lakukan unduh template surat izin yayasan, lengkapi isian dan tanda tangan surat izin tersebut, lalu unggah kembali dalam format PDF.
isi kuesioner hingga selesai. Pada halaman akhir akan ditampilkan hasil dari pengisian kuesioner dan dapat diunduh dalam format PDF. Pada halaman hasil akan ditampilkan rekomendasi khusus yang bisa diikuti. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Maret 2022. Mari bergerak bersama, wujudkan Merdeka Belajar. Baik, saya pikir sudah jelas ya Bapak Ibu dari video tersebut bagaimana prosesnya dan sudah ada gambaran apa yang akan diisi maupun dilakukan selama proses pendaftaran. Dan untuk pendaftaran ini memang sementara informasi resmi masih tanggal 31 Maret, tetapi apabila nanti ada penundaan gitu ya, penutupannya apakah sampai 30 April atau tidak, tentunya akan diinformasikan pada laman website gitu. Kemudian selain pada aplikasi pendaftaran, kami juga menyarankan Bapak Ibu untuk mengunduh aplikasi atau platform Merdeka Mengajar yang sudah ada di Google Play Store. Saya kurang tahu ya apakah untuk yang iPhone sudah ada juga di Apple Store, tetapi kurang lebih ketika Bapak Ibu sudah mengunduh aplikasi ini, kemudian nanti login menggunakan akun belajar.id, maka pada opsi kelas mandiri sudah ada informasi-informasi atau kelas-kelas yang bisa diikuti untuk menambah wawasan Bapak Ibu terkait dengan kurikulum ini. Jadi yang pertama nanti yang sudah tersedia adalah mengenai topik Merdeka Belajar, kemudian ada topik kurikulum, ada juga topik perencanaan pembelajaran, kemudian ada topik assessment di sini ya, ada topik assessment dan ada topik penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik murid. Selain itu sebetulnya sudah ada 2 menu lagi. Yang pertama adalah menu disiplin positif ya. Satu lagi saya lupa ya, saya buka dulu. Jadi informasi-informasi ini atau kelas-kelas ini bisa Bapak Ibu ikuti untuk semakin memperkaya maupun meyakinkan Bapak Ibu tentang pilihan yang mungkin Bapak Ibu minati dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya ini tadi tentang 3 pilihannya. Yang pertama tentunya sudah dijelaskan juga oleh narasumber sebelumnya, ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ya, tadi Ibu Dona sudah menyampaikan bahwa PAUD ini sebetulnya seharusnya jenjang yang paling mudah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi nanti silakan ya Bapak Ibu dipelajari, kemudian pelaksanaannya untuk mandiri berubah dan berbagi ini memang pada bulan Juli 2022 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan diikuti saja dulu pendaftarannya atau ya tadi dibaca-baca kembali untuk makin meyakinkan pilihan Bapak Ibu. Saya pikir itu Pak Roland yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pendaftaran. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Roland. Baik. Terima kasih Pak Fitriadi. Jadi Bapak Ibu tadi saya sudah share juga websitenya ya Pak Fitriadi ya, di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya Pak Fitriadi ya. Nah itu semuanya sudah ada di situ semua yang tadi disampaikan oleh Pak Fitriadi, termasuk video-video tutorialnya juga sudah ada ya terkait dengan pendaftaran dan informasi-informasi penting lainnya. Seperti itu. Jadi silakan
Bapak Ibu langsung saja mengakses dan juga mendorong Kepala Satuan PAUD untuk bisa ikut serta dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, oke, sebelum kita tutup, kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu gunakan fitur raise hand ataupun chat di Zoom untuk bisa memberikan pertanyaan. Nah, sudah ada 2 penanya ya, sudah ada 2 yang raise hand, Ibu Fitni Willis dari PP Aisyah dan Pak Apip Mahmud. Silakan Bu Fitni Willis dari PP Aisyah untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitni Willis dari pimpinan pusat Aisyah. Menarik apa yang disampaikan dan ini tampaknya bisa diakses segera ya, karena 31 Maret pendaftarannya. Ada satu hal yang agak menggelitik di saya, karena itu semuanya kan kepala sekolah yang bisa mendaftarkan dengan akun SIM PKB-nya. Begitu ya Pak Ya. Pak Zakaria ya. Nah, jika misalnya kepala sekolah itu sudah mendaftarkan, kemudian di tengah perjalanan kepala sekolahnya berganti. Ya, mungkin saja ada sesuatu hal yang terjadi, kemudian diganti kepala sekolahnya. Nah, bagaimana kelanjutannya itu? Nah, itu saja, karena sedikit agak meragukan beberapa kepala sekolah ingin mendaftarkan, tapi ada hal yang ini mohon juga ya, karena kan banyak yang lulus P3K ini Pak. Di swasta-swasta ini kalau dia lulus P3K nanti kan akan dibawa ke negeri. Nah, bagaimana setelah dia mendaftarkan diri di ini? Padahal yang mendaftarkan itu kan kepala sekolah. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung respon aja ya Pak Fitriadi ya. Silakan Pak. Ya, jadi tetap untuk pendaftarannya ketika sekolah sudah tercatat, Ibu tetap lanjut saja. Terkait dengan kepala sekolah yang kemudian dipindahkan, karena kan tadi sudah ada izin dari ketua yayasan ya, jadi sebetulnya tidak ada masalah. Terkait apakah nanti akan ada proses pengalihan begitu ya, pengalihan akunnya ke kepala sekolah yang baru apa tidak, nanti kita akan konsultasikan gitu ya ke helpdesk apabila muncul kasus seperti itu, karena kita juga belum tahu apakah nanti apakah tetap dibutuhkan akses tersebut gitu Bu untuk tindak lanjutnya, karena nanti setelah mendaftar kan tentunya akan ada tadi misalkan akan ada bintek dari Direktorat PAUD, dari GTK juga akan ada program-program terkait komunitas, praktik dan sebagainya. Tapi untuk sementara yang pasti tidak ada masalah dengan pendaftarannya. Untuk kedepannya jika memang ada case yang menyatakan ada kaitannya dengan akun si kepala sekolah, nanti kita akan bawa ke helpdesk saja. Ya. Baik, jadi jangan ragu ya Ibu ya untuk bisa mendorong untuk kepala satuan yang ada di lingkup PP Aisyah untuk bisa ikut serta dalam implementasi kurikulum Merdeka. Seperti itu Bu, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Apip Mahmud, silakan Pak Apip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya bertanya, ketika tadi videonya terlalu panjang, kami belum bisa menyimak, dimohon link materinya saja untuk dikirim kembali ke link materi. Itu Pak. Terima kasih. Kalau tadi video tutorial tadi sudah saya share Pak, linknya di kolom chat ya Pak ya. Ya, jadi di https kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id, di situ semuanya sudah jelas, sudah komplit semuanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bunda Farida dari GTKI. Gimana Bun kabarnya Bun? Alhamdulillah, Bunda masih di mute ini.
Terima Ya, kasih siap. Pak Roland. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang menggelitik di hati saya. Karena tadi pada awal Ibu Tari mengatakan kita boleh memakai kurikulum 13, boleh memakai kurikulum darurat, boleh memakai kurikulum merdeka. Dengan dibukanya laman ini untuk belajar, kira-kira yang mana yang akan diambil atau yang akan diberikan supaya kami tahu bahwa akhirnya ke sini, jadi mungkin yang tidak sempat mendaftar kami suruh ikut lagi. Dan dalam hal ini memang berarti kalau sudah dari direktorat membuka seperti ini dan yang mendaftar banyak, berarti nanti menjadi satu bentuk lagi. Itu aja yang menggelitik. Kalau ininya semua saya sudah senang, artinya memang guru dari dulu yang namanya berpusat pada anak itu hanya kita tidak bisa melakukan dulu oleh teman-teman kita. Sehingga semuanya berpusat pada guru, berpusat pada guru. Karena tidak bisa mengembangkan. Dengan ilmu yang ada tadi, saya kira juga guru terbuka pikirannya karena mindset guru yang harus kita buka dulu sebetulnya untuk ini. Itu aja Pak Roland, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Farida. Silakan Pak Fitriadi. Bagaimana nih, ada 3 pilihan tersebut ya? Kurikulum yang mau digunakan, mungkin Terkait, ini ya. lebih cocok untuk narasumber yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, Tapi yang ya. pasti pendaftaran IKM ini memang sifatnya masih opsional. Pun begitu untuk jika memang berminat pun masih ada 3 pilihan tadi ya, mandiri belajar, berubah, atau berbagi. Jadi silakan saja kalau jika memang sudah yakin ingin ikut mendaftar, dan tapi masih ingin belajar, tentunya kita ambil pilihan yang paling utama ya, yang mandiri belajar. Tapi apabila memang belum berminat, tentu tidak ada paksaan juga untuk ikut ya. Dikembalikan ke satuan PAUD masing-masing ya Pak Fitriadi ya, berarti ya. Tergantung kesiapannya gitu ya. Baik. Ya, bukan tidak berminat, maaf saya tambah dikit. Bukan, mereka berminat karena ini. Cuman apakah nanti mereka tahu terus kembali lagi ke sekolahnya, dia masih boleh memilih atau tidak. Itu juga. Karena kalau sudah berada dalam laman ini, berarti mereka sudah bersatu sama-sama belajarnya yang sama. Itu aja sebenarnya. Baik, terima kasih Bundo. Kita catat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sangat terbatas ini kita sudah diperingatkan oleh Pak Tim Panitia. Terakhir Pak Fitriadi, mungkin ada closing statement terkait dengan pendaftaran untuk IKM. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Roland. Yang pasti Bapak Ibu, kembali saya mengutip narasumber sebelumnya bahwa pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini akan lebih mudah untuk jenjang PAUD. Jadi bagi Bapak Ibu yang dari pihak sekolah yang merasa belum yakin, itu kembali saya sangat menyarankan untuk membaca informasi-informasi yang ada di laman maupun yang ada di platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan setelah membaca informasi-informasi tersebut, Bapak Ibu menjadi lebih yakin. Dan kembali ada 3 opsi yang bisa diambil di sini jika tidak yakin dengan Merdeka berbagi maupun yang kedua ya, kita bisa ambil opsi pertama yaitu di Merdeka Belajar. Mungkin itu Pak Roland. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fitriadi. Salam sehat untuk keluarga dan juga Pak Fitriadi. Selamat beraktivitas kembali. Ada tambahan dari Bu Dona. Silakan Bu Dona. Halo Bu Dona. Oh, masih di mute ya? Bisa nggak Pak? Oke, Halo. sedikit Mas Roland, Ya, izin. silakan Bu Dona, silakan. Iya, untuk menambahkan untuk Bundo Farida ini tadi, seperti yang disampaikan Bu Lestari di awal, Bu, jika ingin mendaftar boleh ada 3 pilihan dalam implementasinya. Itu yang tadi ada mandiri belajar, yaitu kemudian satuan bisa menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka ini, tapi tanpa mengganti kurikulum yang lama. Lalu pilihan kedua adalah mandiri berubah, menggunakan perangkat aja sudah disediakan oleh kementerian, yang sudah disediakan oleh Puskur, panduan-panduannya serta yang lain-lain,
Lalu ada Mandiri Berbagi yang kemudian lembaga gitu satuan sudah kemudian memiliki buku-buku sendiri yang bisa dijadikan referensi, yang kemudian bisa dibagi oleh teman-teman yang lain. Nah ini boleh memilih antara 3 pilihan ini, Bu. Jadi nggak harus murni, harus berubah semua, enggak. Jadi silahkan saja sesuai dengan kemampuan satuan PAUD-nya. Jadi kalau mau mendaftar, boleh ada 3 pilihan tadi, Bu. Silahkan. Terima kasih, Mas Roland. Baik, terima kasih Bu Dona. Tadi penegasan ya bahwa satuan bisa memilih antara 3 pilihan tersebut. Gitu ya. Jadi dibalikan lagi kepada satuan PAUD untuk bisa mengevaluasi dirinya, kira-kira cocoknya di mana nih ya untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk atas perhatiannya. Saya sebagai moderator untuk sesi ini, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akan mengembalikan tongkat estafet kepada Mbak Elis. Halo Mbak Elis. Selamat siang Mbak Elis. Ya, selamat siang Mas Roland. Baik, siap. Masih di mute tadi. Ya, siap-siap. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roland dan Mbak Dona gitu ya. Saya senang sekali bertemu dengan bundo-bundo cantik gitu ya. Ternyata ada Bu Farida, ada Bu Fitni, kemudian ada Bu Lulu juga, Bu Yufi, Bu Yuni, aduh luar biasa. Diskusinya seru gitu ya, namun kita sudah tiba di penghujung acara. 3 materi sudah kita simak bersama, kemudian diskusi juga sudah kita lakukan dengan cukup antusias gitu ya. Nah, mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk pada sesi penutupan. Namun sebelum itu kita akan mengisi link evaluasi kegiatan ini terlebih dahulu. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk bisa mengisi. Mas Rian minta tolong untuk di-share linknya. Mohon izin. Ya, Bapak Ibu, kami sudah mengirimkan link di room chat. Oh belum ya, Mas Rian minta tolong linknya di room chat. Kemudian ada juga di layar Bapak Ibu. Mohon berkenan untuk mengisi link tersebut. Mungkin kita beri waktu sekitar 1-2 menit karena pertanyaannya juga cukup tidak banyak ya, hanya sedikit. Silahkan Bapak Ibu. Baik, apakah ada yang belum selesai Bapak Ibu? Iya, cukup ya sepertinya. Kemudian mohon izin Mas Rian untuk berkenan share materi yang kita sampaikan pada hari ini. Ya, ini bahan sosialisasi kita hari ini Bapak Ibu. Silahkan untuk diklik, disimpan gitu ya.
Ya, baik. Mohon izin saya sapa dulu Ibu Lestari Kusumawardani. Apakah sudah bergabung dengan kita? Selamat siang, Bu Lestari. Masih di mute mungkin, Liz. Iya, baik. Mas Rian minta bantuannya ya. Ibu Lestari, selamat siang, izin. Oke, baik. Belum. Siang. Oh iya, selamat siang Ibu. Ya, Ya. baik. Kita akan segera mengakhiri acara kita pada hari ini, dari pagi hingga siang hari ini. Kami mohon perkenan Ibu Lestari untuk menutup acara pada hari ini. Monggo silahkan Ibu. Baik, saya nggak pakai itu, lupa saya lain lagi. Ya nggak apa-apa Bu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Elis. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Bapak sekalian. Sekarang kita sudah sampai di penghujung waktu ya Ibu Bapak sekalian. Jadi seluruh materi sudah disampaikan oleh para narasumber dan pertanyaan-pertanyaan mungkin juga sudah terjawab ataupun dijawab. Kalaupun memang masih ada hal-hal yang masih kurang dipahami, tentu teman-teman di sini masih menyediakan waktu mungkin melalui WA dan sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah sosialisasi ini merupakan langkah pertama ya yang bisa kami lakukan dalam rangka memang mendorong semua pemangku kepentingan daerah ya, baik Ibu dan Bapak dari dinas, kemudian mitra dari Balai UPT, ya, baik dari LPMP maupun juga dari BP PAUD, kemudian jadi koordinator penilik, seluruhnya kami berharap bisa sama-sama mensosialisasikan kebijakan yang ada dari Kemendikbudristek ini terkait bagaimana kurikulum ini diposisikan bahwa satuan PAUD tidak wajib untuk melakukan penerapan kurikulum merdeka, tetapi tentu juga tidak menutup kalaupun misalnya satuan PAUD ingin melakukan implementasi itu, mencoba. Dan kalaupun memang ingin mencoba, tentu harus segera mendaftarkan ya melalui platform Merdeka Mengajar karena penutupannya adalah sampai 30 April gitu ya. Kalaupun nanti setelah 30 April belum tentu juga dibuka. Saya juga kurang tahu nanti kebijakannya akan seperti apa. Dan tentu peran dari Ibu dan Bapak sekalian adalah menjadi pendamping para satuan untuk bisa memberikan informasi ya terkait bagaimana karakteristiknya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana membangun ekosistem itu gitu. Satuan-satuan PAUD yang mengalami mungkin tantangan di dalam perjalanan pengembangan kurikulumnya, kurikulum lembaganya, tentu bisa mendapatkan masukan-masukan ya, ada tim helpdesk ya, ataupun juga ada mungkin memfungsikan komunitas-komunitas belajar ya seperti Gubus ya, PKG, kemudian juga nah ini silakan, dan juga mungkin ada sekolah-sekolah penggerak itu bagi yang satuan PAUD non PSP, satuan PAUD non sekolah penggerak yang akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, bagi nanti satuan PAUD yang memang masih belum ingin mencobakan, yaitu tidak boleh dihukum Ibu Bapak sekalian ya. Tapi artinya silakan nanti Ibu dan Bapak sekembalinya ke tempat masing-masing mensosialisasikan hal ini, kebijakannya, bagi juga mungkin ibu-ibu dan bapak dari organisasi mitra maupun juga yang ingin mensosialisasikan kepada satuan-satuan pendidikan ataupun PAUD di bawah naungan ibu dan bapak sekalian, silakan ya dengan memberikan opsi-opsi seperti itu. Intinya adalah 3 opsi di dalam penerapan secara mandiri itu bukan sebagai level gitu, bukan sebagai jenjang ataupun tahap, tapi itu merupakan pilihan berdasarkan mungkin kecocokan, kesesuaian dengan kemampuan yang ada pada
satuan PAUD masing-masing. Mungkin seperti itu saja, Ibu dan Bapak sekalian. Tentu setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita sambut kurikulum yang baru ini dengan dengan niat yang baik, dengan mudah-mudahan bisa yang mungkin selama ini Ibu dan Bapak di dalam menerapkan kurikulumnya masih setengah-setengah, walaupun secara kebijakannya sebenarnya kami sudah selaras gitu ya sebenarnya. Tetapi fakta di lapangan memang tidak bisa dipungkiri, masih banyak yang belum, masih bias-biasnya masih banyak yang, oleh karena itu misalnya ingin mencoba kurikulum yang baru ini dengan sepenuh hati ya sangat dipersilakan, tetapi harapannya tidak hanya seumur jagung nanti ganti lagi seperti itu, tetapi ada sungguh-sungguh ya, karena kasihan anak-anak. Apapun yang dipilih kurikulumnya adalah itu yang terbaik buat anak. Satu yang harus dipikirkan adalah pembelajarannya adalah mengedepankan kepada kepentingan anak, ya. Ada sesuai dengan tumbuh kembang anak. Ada kemudian juga satuan PAUD ataupun guru-gurunya juga mempelajari tentang bagaimana keberagaman yang ada pada anak, ya. Anak didorong untuk bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang dimiliki, ya. Kemudian juga budaya yang ada sekitarnya, gitu ya. Sehingga anak lebih mencintai negerinya, mencintai teman-temannya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan anak tumbuh menjadi anak yang tangguh, yang sehat, dan memiliki karakter yang hebat. Mungkin seperti itu saja Ibu dan Bapak sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari selama penyelenggaraan ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka angkatan kedua ini saya tutup secara resmi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lestari. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi penutupan ini, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami mohon maaf atas nama panitia jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Kita sambut kurikulum ini ya Bu Tari ya, dan kita sosialisasikan gitu ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ingin monggo Bu. Ya, baik Bapak Ibu, jika ingin live kami persilahkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat karena ini sudah istirahat jam makan siang gitu ya. Monggo silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di layar sudah terlihat bahan sosialisasi kita pada hari ini. Bagi yang tadi belum menyimpan, silahkan untuk bisa disimpan. Mungkin ada pengumuman dari Mbak Dona? Enggak, cukup, makasih. Cukup, baik. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu di lain kesempatan. Silahkan jika ingin live dan melanjutkan aktivitas kembali. Saya kembalikan ke Mas Rian ya sebagai host pada hari ini.